Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you guys? Gimana kabarnya nih? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ucapkan terima kasih pada kelompok kedua yang sudah presentasi pada siang kali ini. Semuanya sudah sangat bagus ya. Oke, hari ini akan saya kupas secara umum ya tentang apa yang jadi pembahasan kita pada siang kali ini ya. Tentang konsep ya, isi dan luas dan korelasi antara keduanya itu seperti apa ya. Dan di sini akan saya jelaskan ya beberapa poin-poin penting yang menjadi dasar konsep yang akan kita pelajari ya. Oke, langsung saja yang pertama ya. Sebelum kita bahas, sebentar lagi error ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang kali ini ya, tentang konsep isi luas pengertian dan korelasi antara keduanya. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira dalam benak kalian ya, kalau melihat gambar seperti ini ya, konsep yang ada di benak kalian seperti apa? Silakan. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang memberikan suatu konsep bahwa gambar ini adalah tentu saja ya kita tahu ini namanya adalah Al-Qur'an ya. Nah, di Al-Qur'an ini mungkin ada yang bilang kitab suci ya. Mungkin ada teman juga yang lain bilang umat Islam dalam pikirannya ya. Jadi konsep-konsep ini keluar dari beberapa kepala kita ya. Ada yang juga bilang itu adalah firman Allah ya, karena di dalamnya ada ucapan-ucapan Allah, kata-kata Allah yang dikodifikasi dalam sebuah kitab, nah gitu ya. Ada juga yang menyampaikan dalam sebuah mushaf, lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah misalnya ya. Jadi kalau kita simpulkan, konsep Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang dimiliki oleh umat Islam yang berisikan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara intuisi kita bisa memberikan beberapa konsep Al-Quran yang ada di benak kita. Nah, tinggal bagaimana kita untuk merangkai ya konsep-konsep yang terpisah itu kita jadikan satu konsep utuh ya untuk mendefinisikan, untuk mengkategorikan apa sih Al-Quran itu ya seperti itu ya. Berikutnya apa yang ada di benak teman-teman jika melihat ini ya, ini yang selalu kita hadapi tiap hari sih ya. Sudah hampir setahun ini ya kita menghadapi, mungkin kemarin yang bulan Maret ya, bulan Maret itu ulang tahun Corona di Indonesia ya. Oke, apa yang ada di benak kalian ya? Mungkin yang pertama pasti ya nyebut brandingnya apa ya, namanya apa, masih pada nyebut pasti ya COVID-19 ya. COVID-19. Nah, kira-kira kalau kita telusuri lagi ya, ciri-cirinya apa misalkan ya, unsur-unsurannya apa pembentuk itu ya. Misalnya dia adalah sebuah virus. Oke, bisa jadi ya. Apalagi yang terlintas di benak kalian, Cina. Oh, mungkin iya karena dulu memang itu ya berasal dari Cina ya. Ada lagi yang menyampaikan, Pak itu adalah gangguan pernapasan Pak, karena yang diserang adalah pneumonia gitu ya. Yang terakhir adalah mungkin ada yang bilang ini yang jadi final cause-nya ya, akibat finalnya adalah kematian. Nah, dari konsep-konsep sederhana ini kita rangkai menjadi konsep yang utuh, pengertian yang utuh adalah COVID-19 itu sebuah virus yang berasal dari China yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan, pneumonia berat hingga kematian. Nah, ini dari beberapa konsep yang dimiliki beberapa teman tadi ya, kita jadikan satu, jadi kesimpulan yang utuh gitu ya.
Oke, berikutnya ya akan kita bahas setelah kita telah konsep secara bersama-sama. Jadi konsep itu sendiri berasal dari bahasa Latin ya, dari concepere atau conceptus ya, yang memiliki arti bahwa mencakup, mengandung, mengambil dan menangkap. Sedangkan dalam KBBI dijelaskan bahwa konsep itu adalah sebuah ide atau pengertian yang diabstrakkan ya dari sebuah peristiwa yang konkret. Jadi sesuatu yang nyata kita coba buat jadi sesuatu yang abstrak atau tidak nyata karena berupa gambaran-gambaran tadi ya yang berwujud benda. Jadi di sini ada satu kata kunci dari konsep itu adalah sebuah ide ya. Nah, ide itu sendiri adalah sebuah rancangan yang tersusun dalam sebuah pikiran ya, berupa gagasan maupun cita-cita. Jadi kalau kita lihat suatu benda ya, meja misalnya masih kita dalam benak kita menyebutkan ciri-cirinya ya. Kita punya gagasan tersendiri tentang konsep atau definisi dari meja itu sendiri. Itu sudah jadi semacam anugerah yang diberikan Allah pada kita untuk berpikir ya. Karena kita diberi akal untuk berpikir. Oke. Selanjutnya ya. Jadi kalau kita simpulkan dari pengertian tadi, konsep itu adalah ide untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu objek untuk tujuan mengklasifikasikan ataupun mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda serta gagasan ataupun peristiwa ya. Itu konsep. Nah, sekarang ya, jika kita ingin membuat satu konsep, maka kita butuh kata. Kata itu adalah bagian dari proposisi kalimat untuk mendefinisikan sesuatu ya. Nah, kata ini kita butuhkan untuk menyatakan pengertian objek yang kita maksud ya. Tidak berupa gestur mungkin ya, tidak juga berupa olah tubuh ya. Jadi kita butuh kata. Nah, kata ini adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Nah, kata sendiri adalah tanda lahiriah atau ucapan suara yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis untuk menyatakan pengertian barangnya tadi ya. Jadi tidak bisa kita mendefinisikan sesuatu tanpa adanya hubungan kata-kata itu sendiri ya. Nah, kita kembali ke konsep tadi. Jadi aspek konsep ada dua ya, yaitu aspek komprehensif atau kita lihat dari isinya maupun aspek ekstensi ya, dari luasnya. Nah, dari sini ya kita breakdown, kita uraikan apa sih yang dimaksud dengan komprehensif itu ya. Jadi aspek secara komprehensif atau isi itu adalah ciri-ciri atau unsur yang mewujudkan konsep yang bersangkutan ya. Jadi aspek ini bersifat unsur konstitutif atau unsur pembangun dari objek yang ditunjuk ya. Jadi misalkan di sini ada gambar motor ya. Mungkin di benak kita jika kita lihat gambar motor, kita bisa memberikan unsur-unsurnya atau ciri-cirinya untuk mendefinisikan atau membuat konsep motor itu sendiri ya. Yang pertama biasanya kita akan mendefinisikan, mencirikan dengan motor itu memiliki stang, motor itu memiliki roda dua, ya. Motor itu memakai bahan bakar bensin dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bagian dari aspek dilihat dari isinya atau komprehensif. Ya. Kita sebutkan ciri-cirinya atau unsur yang membentuk definisi motor itu sendiri. Yang kedua adalah kita lihat aspek dari ekstensi atau luasnya. Ya. Jadi di sini adalah sejumlah objek yang mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri tersebut. Jadi misalkan kita ada dua gambar di sini ya, ada laki-laki dan perempuan. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa dua gambar ini adalah
konsep manusia ya. Tadi secara isi ya, kita bisa menyebutkan ciri-ciri atau unsurnya ya, bahwa manusia itu memiliki 2 bola mata, manusia itu memiliki rambut, manusia itu memiliki hidung, telinga, mulut, manusia itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan seterusnya ya. Jadi secara komprehensifnya, isinya bisa kita sebutkan ciri-cirinya. Nah, secara aspek luas ekstensinya, bahwa konsep ini juga berlaku bagi manusia di Indonesia ya, maupun manusia di Eropa, manusia di Amerika pun konsepnya sama. Nah, ini namanya konsep dilihat dari aspek ekstensi atau luasnya. Bahwa satu konsep ini juga berlaku untuk konsep-konsep yang lain, itu ya. Nah, terus berikutnya adalah apa sih korelasi kaitan ya, kaitan antara isi dan luas ini ya. Yang pertama ya, yang harus kita pahami dulu ya, bahwa antara aspek isi dan luas itu berlaku hukum yang menyatakan timbal balik atau berbanding terbalik. Nah, kalau kita bisa buat kemungkinannya seperti ini ya. Misalkan ya, semakin berkurang isi, maka semakin bertambah luasnya. Sebaliknya, semakin bertambah isi, maka semakin berkurang luasnya. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah semakin bertambah luas, maka semakin berkurang isi. Atau semakin berkurang luasnya, maka semakin bertambah isinya. Jadi di sini ada hukum berbanding terbalik antara isi dan luas. Nah, kita coba klarifikasi dengan contoh ya, biar supaya lebih paham ya. Nah, klarifikasinya seperti ini ya. Di sisi kiri saya ya, di sisi kiri ini itu adalah tabel aspek isi atau komprehensif, di sisi kanan adalah aspek ekstensi atau luasnya. Tadi terjadi hubungan antara timbal balik atau berbanding terbalik ya antara isi dan luas. Misalkan, yang pertama ya, secara isi ya, mamalia, isinya mamalia, sedikit ya, semakin berkurangnya isi maka luasnya semakin banyak. Berarti aspek ekstensinya, aspek luasnya makin banyak. Karena mamalia nanti ada manusia, ada ikan, ada paus, ada ikan paus maksudnya ya, ada kuda, ada kucing, ada sapi ya. Yang berikutnya adalah ya, jika aspek isi bertambah, maka aspek ekstensinya berkurang ya. Nah, sekarang jadi dari mamalia kita tambahkan binatang ya. Berarti manusia tidak ikut, hilang satu di luasnya ya. Jadi tinggal hanya ikan paus, kuda, kucing, sapi, gajah tanpa ada manusia. Kenapa? Karena isinya kita tambahkan binatang. Karena manusia bukan bagian dari binatang ya. Yang ketiga ada mamalia, binatang. Kita tambahkan lagi isinya ya, berkaki 4. Maka semakin isi bertambah, maka luasnya semakin berkurang ya. Berkaki 4 berarti ikan paus tidak masuk, berkurang ya. Kenapa? Karena isinya ada berkaki 4, padahal ikan paus tidak berkaki 4. Semakin berkurang ya. Nah, kita lihat aspek isi, kita tambahkan lagi aspek isi ya. Sudah ada mamalia, binatang berkaki 4, kita tambahkan pemakan rumput, isinya semakin bertambah. Tentu saja luasnya juga semakin berkurang ya. Pemakan rumput berarti kucing tidak ikut ya. Kenapa? Karena dia tidak makan rumput ya. Jadi tigalanya kuda, sapi dan gajah. Berikutnya yang kelima, kita tambahkan lagi ya. Ada mamalia, binatang berkaki 4, pemakan rumput, kita tambahkan lagi dapat ditunggangi. Itu artinya sapi ya, di luasnya sapi hilang, tinggal kuda dan gajah ya. Karena sapi sebenarnya bisa juga sih ditunggangi ya, tapi kayaknya kesannya aneh gitu ya. Yang terakhir ya, misalkan kita tambahkan lagi di aspek isinya ya, ada mamalia, binatang berkaki 4, pemakan rumput,
dapat ditunggangi dan memiliki belalai. Ya. Jadi kuda gak memiliki belalai, ya. Jadi ekstensinya semakin luasnya semakin berkurang. Kenapa? Karena kita tambahkan aspek isinya. Jadi hubungan antara isi dan luas dalam suatu konsep atau pengertian mengandung makna bahwa keduanya saling berbanding terbalik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Jangan lupa laporannya ditulis ya, dan dikumpulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Minggu depan sudah Ramadan ya, harus jaga kesehatan. See you.